Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bu Ketua SPMI untuk rapatnya kita mulai saja mungkin ya sambil menunggu nanti dari Fakultas Kehutanan yang memang belum bisa bergabung. Ya, yang saya hormati Ketua SPMI Universitas Wirya Mukti Ibu Dr. Hajah Ningsi, yang saya hormati para wakil dekan, para kaprodi, para GKM dan UKM di lingkungan Universitas Wirya Mukti. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertutur salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabiat-tabiatnya, keluarganya, dan kita semua, mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu yaitu dalam acara sosialisasi pembuatan SOP di tingkat fakultas dan juga tingkat program studi yang dimana nanti akan ada pembaharuan mungkin untuk format serta isi yang memang disesuaikan dengan keadaan pada saat ini. Maka dengan itu untuk melancarkan acara kegiatan pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja kepada acara inti yaitu sosialisasi atau penyampaian SOP tingkat fakultas dan juga program studi Bismillahirrahmanirrahim. yang akan disampaikan oleh Ketua SPMI Universitas Wirya Mukti kepada Ibu Dr. Hajah Ningsi. Saya persilahkan. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Pak Edang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Di sini sudah ada dari FTPA, ada Pak Luki, kemudian dari FEB ada Bu Kartika, ada Bu Prima, ada Bu Widya, ada Bu Levana, Bu Maria Lusini, Bu Wakil Dekan, kemudian Bu Yana, Bu Santi, Pak Hidayat, pada Bu Zahra, kemudian ada Bu Ina, Bu Mentah, Bu Rahmia, Bu Citra, Pak Edward, nah, kemudian juga ada Pak Idang dan Pak Ridwan. Hari ini sampai 2 minggu ke depan ya, jadi kita 3 minggu berturut-turut membahas tentang SOP. Dan ini SOP harus ada di Prodi. Saya ulang, SOP ini nanti harus ada di Prodi karena apa? Mulai tahun depan ketika mau akreditasi, yang diakreditasi adalah UKM-nya lebih dahulu. Jadi bukan borangnya dulu, tapi UKM-nya jalan atau tidak. Kemudian buku-bukunya, dokumennya ada atau tidak. Oleh karena itu, ini saya dengan tim menyempatkan untuk menyampaikan SOP dulu. Nanti kalau ada SOP yaitu rohnya SPMI harus ada apa di Prodi. Saya ulang, mulai tahun depan ketika Bapak Ibu mau akreditasi Prodi, yang diakreditasi adalah UKM GKM-nya lebih dahulu. Bukan borangnya dulu yang dinilai, tetapi kegiatan penjaminan mutunya jalan atau tidak. Nah, kalau yang namanya penjaminan mutu jalan atau tidak itu lihatnya apa dari dokumen-dokumen. Dokumennya lengkap atau tidak. Jadi nanti Bapak Ibu sudah tidak harus bingung minta ke SPMI tidak karena di Prodi sudah ada sendiri. Kita nantinya lebih ke fokus pada akreditasi perguruan tinggi. Nah, jadi lebih luas lagi. Jadi fokusnya ke sana seperti itu. Jadi sekali lagi, kenapa kok kita kan harusnya masih AMI, kok tiba-tiba dipotong dengan sosialisasi SOP ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan karena ini adalah BIMTEK, bimbingan teknis, mungkin saya tidak akan menyampaikan kata-katanya di dalam SOP, tapi lebih ke apa flowchart-nya. Jadi nanti implementasi SOP itu bagaimana? Saya akan lebih ke sana. Karena apa? SOP-nya ada 70, tidak satu atau dua, tapi 70 sendiri. Nah, itu semua yang harus dibuat Bapak Ibu di tingkat prodi untuk UKM dan di tingkat fakultas oleh GKM. Itu harus ada semua. Nanti diberi cover sesuai prodinya masing-masing. Kemudian karena ini baru pertama mungkin revisi satu. Kalau di SPMI sendiri SOP ini sudah revisi 3 atau 4 ya Pak Idang ya.
Jadi tidak revisi satu lagi, tapi sudah 3 atau 4 gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang saya ulang di tingkat prodi UKM-nya nanti harus menyusun SOP ini secara template formatnya sudah ada nanti di-share oleh Pak Edang sesuai hari ini apa yang mau dibahas gitu ya. Nah kemudian nanti baru diimplementasikan di prodi. Dan karena sampai 3 minggu ke depan BIMTEK maka nanti akan ada sertifikat jadi dianggapnya dalam satu pertemuan itu 1 hari, jadi nanti ada sertifikatnya 3 kali 8, jadi 24 jam. Nah, bagi yang hadir akan mendapatkan sertifikat, tapi yang tidak hadir penuh ya tidak mendapatkan sertifikat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya ulang, mulai tahun depan itu ketika Bapak Ibu mengajukan akreditasi, maka yang diakreditasi adalah penjaminan mutunya dulu, yaitu di tingkat UKM, yaitu berlangsungnya atau berjalannya UKM. Kemudian tingkat fakultas adalah GKM. Nah, baru nanti yang terakhir adalah di tingkat universitas. Jadi beda dengan yang sekarang. Kalau sekarang atau kemarin masih SPMI dulu, kalau nanti mulai tahun depan UKM-nya dulu. Oleh karena itu SOP ini harus ada di setiap prodi, di setiap fakultas. Baiklah, barangkali ada yang tanya dulu berkaitan dengan itu. Kalau belum ada, saya langsung share saja tentang SOP program studi. Jadi saya ulang, nanti setiap program studi harus mempunyai SOP ini. Saya ulang, totalnya ada 70. Nah, nanti berapa sih minimal harus dipunyai? Minimal 40. Jadi ketika diakreditasi, supaya lolos saja akreditasi, tadi terakreditasi, itu minimal 40. Tapi kalau ingin unggul ya 70-nya harus dibuat semua. SOP program studi. Apa latar belakang, tujuan, dan kegunaan dari SOP program studi ini? Jadi kalau kita membuat tidak hanya asal membuat, tapi ada tujuannya, ada kegunaannya, gitu ya. SOP dalam pendidikan tinggi disusun sebagai respon terhadap kebutuhan akan birokrasi yang efektif, efisien, terstandarisasi. Jadi ketika kita punya SOP, artinya birokrasi kita sudah efektif, sudah efisien dan terstandar. Siapapun yang melakukan standarnya adalah SOP. Untuk mewujudkan apa? Good University Government. Jadi SOP itu harus ada tadi ya sampai tingkat program studi. Jadi tidak hanya di SPM Universitas tapi juga di tingkat program studi. Dalam konteks perguruan tinggi Indonesia, SOP menjadi penting. Karena apa? Yang pertama, syarat akreditasi nasional dari BAN PT. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mulai tahun depan, jika Bapak Ibu mengajukan akreditasi, yang diakreditasi adalah UKM-nya lebih dulu dan GKM-nya lebih dahulu. Oleh karena itu syarat nantinya ya. Jadi SOP itu harus ada. Yang B, kebutuhan transparansi dan akuntabilitas bahwa semua kegiatan yang ada pada program studi dilakukan secara transparan, jadi diketahui oleh semuanya, dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas. Kalau di sini contohnya proses pembelajarannya melalui si akad. Nah, itu transparan. Mahasiswa tahu, oh nilai saya UTS sekarang sekian. Kemudian tugas saya nilai sekian. Saya kebetulan kemarin tidak masuk 1 kali, jadi absennya sudah tinggal sekian. Nah, jadi nanti untuk ngejar nilainya yang A, berarti dia pada saat setelah UTS harus bekerja keras untuk menutup nilai-nilai yang sebelum UTS. Nah, itu transparan. Jadi mahasiswa tidak protes ketika ternyata dia tidak lulus. Kenapa? Ada transparansi. Dan akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dana publik, gitu ya. Jadi di sini baik yang mendapatkan dana dari pemerintah maupun tidak, ada dokumen-dokumennya. Yang C, implementasi PBM, ya, belajar mengajar yang memerlukan prosedur dan terstandar. Harapan kami di SPMI adalah dengan adanya SOP di tiap prodi, semua kegiatan prodi adalah sama, mengikuti SOP tersebut. Jadi tidak yang satu ke sana, yang satu ke sini, yang satu nggak mengikuti SOP sama sekali. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita berharap dari SPMI dengan adanya SOP untuk prodi, maka kegiatan yang ada di prodi harus mengikuti SOP tadi. Jadi semuanya arahnya ke sana, semuanya sama.
Jadi nanti tidak ada saya belum tahu dan sebenarnya tidak ada. Semuanya harus sama. Nah, apa latar belakang bahwa program studi harus mempunyai SOP? Dari di sini berkaitan dengan apa? Konsistensi layanan. Jadi di sini konsistensi layanan tanpa SOP, proses administrasi dan admin berjalan bervariasi, tergantung individu, menyebabkan inkonsistensi kualitas. Jadi kalau tidak ada SOP, tiap prodi jalannya sendiri-sendiri, gitu ya. Dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan tridharma yang lain itu tidak akan sama. Oleh karena itu kita samakan melalui apa? SOP. Pada bidang penjaminan mutu, diperlukan untuk mengimplementasi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi sesuai standar akreditasi bahan PT. Kalau di penjaminan mutu kebetulan gitu ya, kita sudah ada SOP mulai dari mahasiswa masuk sampai lulus, kemudian dosen dari masuk sampai pensiun, tendik dari masuk sampai pensiun yang terus kita revisi setiap ada aturan-aturan. Jadi ada aturan kita revisi, kita ada aturan kita revisi. Nah, kemudian sampai dengan SOP kerumah tanggaan juga sudah ada. Nah, sekarang kita fokusnya adalah di SOP program studi. Kemudian di birokrasi akademik. Adanya SOP ini bisa untuk memperbaiki proses penyelenggaraan agar birokrasi perguruan tinggi lebih ekonomis dan terstruktur. Jadi tidak bertele-tele dalam pelayanan. Karena sudah jelas misalnya bahwa ketika mahasiswa sudah sidang, maka maksimal ya berapa bulan harus sudah dapat ijazah, berapa bulan harus sudah dapat transkrip nilai. Berdasarkan kepastian hukum, dengan adanya SOP, menjadi resmi semua dokumen dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi pendidikan nasional. Karena dengan adanya SOP tadi, maka udah jelas SOP tadi harus mengikuti aturan-aturan tadi saya katakan. SOP yang di universitas itu diperbaiki terus mengikuti jika ada perubahan-perubahan aturan-aturan dari tentunya kalau sekarang Kemendikti Saintek. Dengan itu harus direvisi terus. Tadi saya katakan kalau di tingkat prodi mungkin baru sekarang gitu ya. Kalau di kita sudah revisi ketiga atau keempat. Nah ini latar belakangnya ya. Jadi bahwa SOP itu perlu ya untuk konsistensi layanan, untuk penjaminan mutu, untuk birokrasi akademik, dan untuk kepastian hukum terhadap dokumen resmi. Dokumen resmi contohnya apa? Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akreditasi. Apa tujuan menyusun SOP program studi? Yang pertama, menjamin konsistensi proses dalam setiap kegiatan akademik dan administrasi yang ada di program studi. Jadi, sudah pasti kita mengikuti kalender akademik, kemudian tahapan uraian tindakannya atau tahapan pekerjaannya juga sudah jelas karena mengandung mengikuti SOP yang ada. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Efisien dalam bidang waktu orang. Efektif sesuai kebutuhan. Dengan memastikan setiap tahapan dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu, setiap SOP harus ada flowchart-nya, ada bagannya. Apa yang dilakukan oleh siapa, nah itu sangat jelas sekali. Yang ketiga, menjamin kualitas layanan kepada mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan. Karena apa? Kualitas layanan tadi salah satunya adalah kesesuaian. Misalnya kalau mahasiswa minta surat, berarti waktunya sesuai, isi suratnya sesuai, pemberiannya atau dikasihkan kepada yang bersangkutan juga sesuai. Demikian juga jika dosen membutuhkan surat, misalnya apa? Surat tugas misalnya, atau surat SK mengajar. Nah itu semua harus sesuai kualitas layanannya. Yang keempat sebagai alat kontrol dan pengawasan dengan adanya SOP jika terjadi apakah itu terjadi ke kemauan dari seorang yang menangani tadi ya memangkas harusnya ke A dulu tapi langsung ditangani. Nah, itu dapat direkomendasi karena tidak sesuai dengan SOP. Jadi alat kontrol di sana diberi rekomendasi atau memantau kinerja sesuai standar. Jadi kalau pekerjaannya menyimpang lebih dahulu, nah itu berarti bisa dikontrol melalui SOP tadi. Oleh karena itu nantinya SOP-SOP yang penting
flowchartnya perlu di print dengan A3 misalnya, sehingga bisa ditempel di dinding-dinding di sekitar bagian orang yang menjalankan pekerjaan tersebut, sehingga selalu ingat, oh ini belum ke sana, berarti ke sana dulu, seperti itu. 5. Mengakomodasi standar badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau BAN-PT. Jadi standar-standarnya itu di dalam kita membuat SOP itu mengikuti standar yang sudah ditentukan oleh BAN-PT. Contohnya sekarang karena OBE gitu ya, berarti standar prosentase penilaian setiap mata kuliah pasti sudah berbeda dibandingkan saat masih SKKNI. Kalau sekarang nilai tugas bahkan harus lebih tinggi daripada nilai UTS maupun UAS misalnya. Nah, oleh karena itu standar tadi harus kita ikuti. Asesor akan tahu ketika pembagian prosentase nilainya masih jauh dari OBE, ya berarti belum OBE. Nah, seperti itu contohnya. Jadi ketika diakreditasi, apakah sudah OBE? Nah, ternyata nilainya masih jauh dari standar OBE. Nilai UTS sama UASnya masih tinggi. Yang keenam, mewujudkan good university government melalui penerapan SPMPT yang terstruktur. Terstrukturnya ada organisasinya, ada SK-SK-nya, kemudian juga ada nah, breakdown penjaminan mutu ke bawah ya. Jadi kita udah betul, ada SPMI, ada GKM, ada UKM itu sudah betul. Kemudian ada SK-SK-nya juga udah betul, hanya tinggal sekarang merapikan dokumen-dokumen yang harus ada baik di tingkat GKM maupun di tingkat UKM. Kegunaan SOP program studi. Apa kegunaannya? Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Penjelasannya, di dalam SOP berisi langkah-langkah kerja, sistem, mekanisme, proses internal untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadi kalau selama ini kita mungkin abai terhadap SOP, ya mudah-mudahan dengan ada SOP di tiap prodi, kita bisa mengikuti gitu ya, jadi mengikuti lebih jauh. Yang kedua, standarisasi kualitas. Memastikan tiap proses bisnis dan lain perguruan tinggi dilakukan dengan standarnya sama. Jadi standar dari prodi itu sama, sehingga mau dilakukan di FTPA, mau dilakukan di FEB, mau dilakukan di pertanian maupun kehutanan adalah sama. Nah, kemudian alat pelatihan. Membantu tenaga kependidikan baru memahami alur kerja dengan cepat. Jadi dengan ada SOP, kalau tenaga pendidikannya ganti-ganti, maka tetap mereka bisa sama gitu ya, bareng-bareng gitu. Jadi di sini semuanya siapapun yang melakukan kalau sudah ada SOP-nya maka bisa bersama-sama. Jadi hasilnya sama, kinerjanya sama, kemudian juga alurnya juga sama karena sudah ada SOP yang dikecilkan sebagai pegangan. Kemudian kegunaan yang keempat yaitu mitigasi resiko, mengurangi kesalahan manusia karena ada prosedur yang jelas tadi. Jadi kalau ternyata sudah mengikuti, tapi ternyata ada kesalahan juga, maka dari SOP tadi kita bisa memberi pemahaman bahwa mungkin ini menyimpang dari SOP, tetapi masih pada areal atau masih sebagian mengikuti SOP tadi. Contohnya sederhana. Misalnya saja kita tentukan bahwa mahasiswa untuk yang S2 nilainya tidak boleh C, minimal harus B. Tapi ternyata ada mahasiswa yang sudah disuruh apapun nilainya masih C. Maka apa yang dilakukan? Nah, itu pasti menyimpang. Karena apa? Karena kan sekarang penilaian ada di SIAKAD. Nah, di SIAKAD itu pakainya sistem otomatis kalau nilai-nilai tadi dimasukkan, dia akan dapat C. Padahal aturannya bahwa S2 tidak boleh nilai C. Nah, itu berarti adalah mitigasi risiko. Kita gunakan SOP tadi untuk sedikit menyimpang, tetapi alurnya masih yaitu mengikuti si akad, mungkin anaknya dipanggil untuk diberi tugas atau apapun itu sehingga mendapatkan tambahan nilai yang akhirnya nanti yang dari awalnya C bisa berubah menjadi B.
Kemudian yang kelima, dokumen akuntabilitas menjadi bukti dokumentasi untuk audit mutu dan evaluasi program. Jadi adanya SOP ini menjadi bukti dokumentasi untuk audit mutu dan evaluasi program. Kenapa? Jelas di situ SOP melakukan AMI, SOP melakukan evaluasi kepuasan pengguna, SOP melakukan penyusunan borang akreditasi. Nah, itu semua sudah ada. Jadi kita tinggal ngikutin saja. Kemudian yang kegunaan yang terakhir yaitu peningkatan produktivitas. Nah, dengan alur yang jelas, pekerjaan lebih cepat selesai dan sumber dayanya adalah optimal. Semua punya tugasnya masing-masing, mengikuti SOP sehingga hasilnya jelas. Jadi kalau ada target, targetnya akan tercapai. Menyusun akreditasi misalnya, waktunya adalah setengah tahun. Ya berarti setengah tahun harus optimal. Harus semuanya bisa dilakukan, tinggal mengikuti saja SOP yang ada. SOP tentang penyusunan akreditasi. Nah, jadi SOP itu sangat berguna untuk SOP tingkat prodi. Nah, apa peran strategis SOP dalam akreditasi? Jadi apa peran dari SOP ini? Yang pertama perannya adalah panduan penyusunan dokumen akreditasi. Tadi saya sampaikan bahwa mulai tahun depan kalau akreditasi yang diakreditasi adalah UKM-nya lebih dahulu, GKM-nya lebih dahulu. Kalau sudah mereka menjalankan proses penjaminan mutu dengan dokumen-dokumen yang sudah ada, maka baru dokumen borangnya yang dievaluasi. Nah, jadi oleh karena itu ya ada kegiatan tambahan yaitu benerin dulu UKM maupun GKM-nya. Penjelasannya adalah SOP mengatur langkah-langkah penyusunan laporan evaluasi diri LED, kemudian juga LKPS sesuai ketentuan BAN PT maupun LAM. Jadi tergantung Bapak Ibu mau bikin akreditasi tadi untuk BAN atau LAM. Tapi intinya langkah-langkah menyusun laporan itu jelas gitu ya. Yang kedua, perannya adalah memastikan kesiapan 1 tahun sebelum jatuh tempo. Jadi ketika akreditasinya habis, maka 1 tahun sebelumnya kita membaca SOP penyusunan akreditasi. SOP mewajibkan ya lembaga penjamin mutu mengirim surat kepada prodi 1 tahun sebelum masa akreditasi habis sehingga ada waktu untuk persiapan. Mungkin saat ini kita belum mengirim ya, tapi biasanya saya langsung menanyakan kapan habisnya. Nah, berarti harus siap-siap. Kapan habisnya? Berarti siap-siap seperti itu ya. Yang ketiga, membangun tim akreditasi yang solid. SOP mengatur pembentukan tim penyusun borang ya baik itu LED, LKPS, data APS maupun data dari program studi dengan kriteria memahami visi misi, melibatkan seluruh komponen dan memiliki stamina yang tinggi. Kenapa? Menyusun tim akreditasi tadi atau misalnya borang itu membutuhkan banyak waktu, pikiran, tenaga untuk dapat dicurahkan dalam suatu bentuk laporan yaitu borang akreditasi. Nah, oleh karena itu jauh-jauh hari 1 tahun sudah disampaikan, sudah dibentuk timnya gitu ya untuk membuat borang baik itu LED maupun LKPS-nya. Yang keempat yaitu standarisasi penyusunan dokumen akreditasi. SOP mengkoordinasi fakultas dan prodi menyusun laporan kinerja, laporan evaluasi dan sesuai standar BAN PT maupun LAM. Jadi untuk yang sekarang juga ya, yang untuk borang perguruan tinggi pun itu sudah disiapkan di SPMI berkaitan dengan borangnya sampai dengan penilaiannya itu sudah ada di SPMI yang nantinya harus dibuat pada tingkat universitas. Yang kelima, kontrol kualitas melalui reviewer internal. SOP menetapkan bagaimana menugaskan reviewer internal untuk review ya, baik itu laporan kinerja, laporan evaluasi diri maupun data dari aktivitas program studi. Jika kurang dikembalikan, jika cukup lanjut ke Warek 1 dalam SOP tadi. Nah, biasanya ya kalau selama ini yang mereview paling saya gitu ya. Nanti saya kembalikan lagi ke Bu Warek seperti itu selama ini. Jadi nanti oleh Bu Warek sudah dibaca, oh sudah bagus, berarti siap diupload seperti itu lah. Walaupun mungkin masih ada kurang 1 2. Nah, selanjutnya nantinya ke depan kita harus menunjuk reviewer internal untuk review borang.
Mungkin nanti tiap fakultas akan ada. Nanti saya akan usul kepada Bu Warik satu untuk menunjuk siapa-siapa yang duduk sebagai reviewer internal dalam dokumen borang tersebut. Tiap fakultas akan berbeda karena yang lebih memahami adalah para yang duduk di fakultasnya. Yang keenam, verifikasi similaritas dan isi dokumen. Jadi, walaupun borang baik itu LED maupun LKPS itu tidak boleh ada plagiat. Harus dicek similaritasnya. SOP mewajibkan Warik 1 bidang akademik memverifikasi isi dan similaritas LED maupun LK, batas kemudian maksimal hanya 20%. Jadi lebih sedikit lagi. Dulu boleh sampai 30 karena apa? Banyak kata-kata yang bersama misalnya. Nah, sekarang turun malah hanya 20%. Sesuai ketentuan dari bahan PT. Jadi oleh karena itu kalau kemarin waktu nyusun misalnya prodi magister agribisnis dan agrotek jangan berdekatan. Jangan sama, jangan itu bukan karena kita nggak boleh ya, tapi memang nantinya akan dicek plagiarisme oleh baik itu BAN atau LAM. Dan ketika mirip lebih dari 20% maka dikembalikan. Dan malah kita kena sanksi. Ya, jadi kalau kita mirip itu kita kena sanksi, tidak hanya tidak ditindaklanjuti, tapi kita kena sanksi. Mungkin 1 tahun tidak boleh mengajukan akreditasi dulu karena harus mendapatkan yang baru, yang berbeda dengan yang kemarin plagiarisme. Jadi saya ulang, hindari plagiarisme ini karena apa tuh namanya sanksinya adalah kita nggak boleh ngajuin langsung diganti tidak, tapi diberi waktunya nanti 1 tahun berikutnya. Padahal kalau kita sudah habis, nanti kita nggak bisa menyelenggarakan sidang. Yang ketujuh, pengiriman berkas online via Sabto. SOP mengatur Warik 1 mengirim berkas baik itu lembar kerja, LED, database secara online melalui aplikasi Sabto Ban PT. Yang terbaru ada ya sekarang Sabtonya yaitu 4.1. Kemudian persiapan asesmen kecukupan. Nah, saat ini karena banyaknya online, asesmen kecukupan juga dilakukan secara online. SOP memastikan Ban PT melakukan penilaian asesmen kecukupan. Jika ada kekurangan atau plagiasi, berkas dikembalikan untuk direvisi. Jadi contohnya kemarin kehutanan, ada di asesmen kecukupan kurangnya yaitu tidak boleh linknya jadi satu. Jadi setiap link harus berbeda sehingga memudahkan asesor untuk mengecek gitu ya. Kemudian yang ke-9, persiapan asesmen lapangan atau visitasi. SOP mengatur sudah memberi jadwal AL ke Prodi melalui LPM. Prodi didampingi LPM mempersiapkan AL termasuk upacara pembukaan maupun penutupan. Yang ke-10, membangun budaya good university government. SOP membangun budaya organisasi yang baik melalui keterlibatan semua unit kerja, baik SPMI, SPI, GKM, UKM yang ada itu harus bekerja dengan baik. Jadi kalau SPMI atau GKM, UKM lebih ke arah akademiknya, yang SPI lebih ke arah non-akademik. Nah itu peran strategi SOP. Nanti di dalamnya juga ada SOP kesejahteraan, SOP keuangan, itu ada semua. Apa dasar hukum SOP akreditasi yang harus ada di setiap program studi? Jadi setiap program studi harus mempunyai, tadi saya katakan, dari 70 tadi minimal 40 harus ada. Jadi kalau standar supaya terakreditasi itu minimal 40 apa tuh namanya 40 SOP harus ada. Tapi kalau mau unggul ya 70-nya harus ada semua. Dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu relevan dengan SOP agregasi sebagai penyelenggaraan mutu oleh Ban PT. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi, yaitu tata cara penyelenggaraan mutu termasuk akreditasi dari prodi maupun perguruan tinggi. Kemudian juga Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi maupun perguruan tinggi, yaitu relevansi dengan SP mekanisme akreditasi Ban PT maupun LAM, baik itu LAM teknik, LAM PTIP, LAM Emba. Kemudian Permendikbud-Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi, yaitu update sistem penjaminan mutu. Jadi kalau dulu penjaminan mutu itu dibagi menjadi 3 gitu ya standar.
pendidikan, penelitian pengabdian, di mana standar pendidikan ada 8, standar penelitian ada 8, kemudian standar KPM ada 8, sekarang ada 3 saja. Ya, ada 3, yaitu hanya input, proses maupun output gitu ya di standar pendidikan, standar penelitian input, proses, output, di standar PKM juga input, proses, output. Nah, paling nanti kalau dalam laporan ditambah 1, yaitu outcome. Karena apa? Sekarang berdampak. Kemudian dasar hukum Perban PT nomor 21 tahun 2024 tentang instrumen akreditasi. SOP mengacu pada IAP instrumen akreditasi program studi dan IAP PT. Surat edaran yang terakhir dasar hukumnya surat edaran nomor 841 BAN PT LL tahun 2026 bahwa akreditasi ulang dengan menggunakan instrumen akreditasi perguruan tinggi untuk status akreditasi dan status terakreditasi unggul per Juni tahun 2026 menggunakan Sabto 4.1 ya PT 4.1. Nah, itu ada dasar hukum sehingga SOP-nya juga harus mengikuti ke sana. Nantinya pasti ada tambahan ya bahwa submitnya ada di IAPT 41. Mengapa SOP penting untuk akreditasi BAN PT? Jadi kita susah-susah bikin SOP, susah-susah harus menjalankan. Sebetulnya untuk akreditasi itu apa sih hubungannya gitu ya? Apa kegunaannya, mengapa penting gitu ya? Yang pertama, memenuhi syarat akreditasi. BAN PT memerlukan SOP sebagai bukti sistem penjaminan mutu yang terstruktur. Tadi di prodi minimal 40. Kalau di tingkat universitas berapa banyak? 100 lebih ya. Sudah direvisi terus sama Pak Edang. Yang kedua, meningkatkan peluang peringkat unggul. Proses terstandar mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas dokumen. Jadi kalau SOP-nya ada di setiap prodi, ada di setiap fakultas, dan ada di universitas, maka peluang untuk meraih peringkat unggul itu bisa sangat tinggi. Yang ketiga, mendorong perbaikan berkelanjutan PPE-PP-nya. SOP menserialisasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Kita sudah sampai di evaluasi kemarin, AMI-nya adalah pendidikan. Nanti kalau ini sudah selesai, SOP-SOP ini akan dilanjut dengan evaluasi di AMI penelitian dan AMI PKM, walaupun sekarang sudah diisi, tapi belum kita bahas bersama dalam RTM. Yang keempat, akuntabilitas dan transparansi. SOP menjadi bukti dokumentasi audit untuk berbagai pihak. Mengatasi tantangan utama, SOP membantu menyusun dokumen relevan dan valid, laporan kinerja, data mahasiswa maupun penelitian. Yang keenam, kerangka kerja operasional yang menjembatani standar BAN PT dengan praktek nyata di program studi memastikan seluruh komponen kampus berkontribusi dalam mencapai akreditasi unggul. Jadi kalau kita sudah membuat yel-yel unggul, UNWIM, tapi kita tidak ada usaha yang menuju ke unggul, ya nantinya kita akan lama hanya menjadi jargon saja, tapi tidak akan dapat mencapai walaupun diawali dengan menyusun SOP di setiap prodi. Pada dasarnya SOP program studi itu tadi saya katakan ada 70-an ya. 70-an, tapi ingat minimal ya itu 40 harus ada. Nah, terus yang sampai dengan yang lain-lain itu ada 60-an. Nah, ini saya ambil dulu untuk yang hari ini, yaitu ada 10 SOP yang harus ada di program studi. Nanti minggu depan kita 3 minggu ya pertemuan bahas SOP ini, karena supaya bisa langsung dikerjakan oleh tiap-tiap prodi. Yang pertama adalah SOP penyusunan dan review kurikulum OBE. Ini yang paling penting. Jadi kalau kemarin Bu Warek sudah nge-share tentang format pemutakhiran kurikulum, maka di sini juga SOP penyusunan dan review kurikulum OBE-nya harus ada. Jadi nanti sudah ada contohnya, sudah ada. Bapak Ibu tinggal hanya ngasih prodi apa, fakultas apa, universitas apa. Kemudian kata pengantarnya apa. Hanya seperti itu saja. Isinya disamakan saja, nggak masalah. Seluruh Universitas Winaya Mukti. Nah, Bapak Ibu hanya mengganti cover maupun halaman pengesahannya.
Kemudian SOP penyusunan RPS dan CPL, CPMK, sub CPMK maupun SDGs. Yang ketiga, SOP perencanaan akademik di prodi. Yang keempat, SOP evaluasi dan monitoring proses pembelajaran. Ini semua udah kita lakukan dan SOP-nya juga udah ada, tapi kita revisi supaya satu universitas sama. Yang kelima, SOP evaluasi kinerja desain kita juga udah melakukan, instrumennya ada. Yang nomor 4 juga instrumennya sudah kita lakukan, kepuasan bagi kepuasan mahasiswa maupun dosen maupun tendik ya. Yang keenam, SOP pembimbingan akademik mahasiswa. Yang ketujuh, SOP pembimbingan tugas akhir. Yang kedelapan, SOP pengelolaan rapat prodi. Yang kesembilan, SOP kinerja prodi. Dan ke-10, SOP manajemen risiko kinerja prodi. Tadi contohnya ya, bahwa mahasiswanya nilainya hanya sampai C gitu ya. Nah, kemudian ternyata syaratnya tidak boleh C. Nah, maka di sini prodi mengambil langkah mungkin sedikit berbeda dengan SOP yang biasa, tapi untuk dalam rangka mengambil risiko si mahasiswa tersebut selamat nilainya mendapatkan B, jadi lolos seperti itu. Nah, saya akan yang pertama dulu, yaitu SOP review dan penyusunan kurikulum. Saya tidak akan membahas kata-katanya ya, Bapak Ibu, tapi flowchart-nya saja. Nah, jadi karena flowchart-nya itu supaya sama, Bapak Ibu tahu dan memahami. Jadi kalau nanti tidak tahu, silakan bertanya gitu ya. Flowchart-nya itu yang pertama, mulai dari start, yaitu membentuk tim dan mengumpulkan data kebutuhan pasar. Jadi kita menanya kepada alumni, menanya kepada stakeholder, menanya kepada mitra kerjasama, mengumpulkan data dari tracer study, mengumpulkan data dari asosiasi, dari konsorsium, dari nah yang sesuai dengan prodi kita gitu ya. Jadi kita kumpulkan semua itu dari luar. Kepentingan eksternal sekarang dari kepentingan internal kita kita kumpulkan juga data-data mulai dari yayasan, kemudian para pejabat sampai dengan mahasiswa. Nah, data-data kita kumpulkan semuanya. Kemudian setelah dibuat tim, tadi mengumpulkan data kebutuhan pasar. Langkah kedua adalah verifikasi standar nasional dikti, perumusan CPL-OBE. Jadi kita harus mengacu bagaimana sih merumuskan CPL dari OBE, capaian pembelajaran lulusan. Oh ternyata ketika kita mau menyusun CPL program studi, maka harus ada CPL asosiasi. Jadi ada CPL asosiasi minimal 1. Jadi kalau di asosiasi ada 3, harus kita ambil 1. Karena kita harus menunjukkan bahwa kita juga benchmark, kita membandingkan, kemudian kita juga melakukan perbandingan dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi kita verifikasi, kita lihat bukti-bukti, data-data berkaitan dengan standar nasional pendidikan tinggi, kemudian juga kita merumuskan CPL OBE-nya. Nah, setelah CPL OBE untuk tingkat prodi, jadi CPL ini tingkatnya prodi ya Bapak Ibu, sudah terbentuk, maka dibuat metrik mata kuliah penyusunan draft dari RPS. Nanti saya praktek setelah ini ya, yang dimaksud nanti yang bagaimana. Beberapa metrik yang harus kita buat untuk membuat pemutakhiran kurikulum. Jadi pemetaan metriknya, mata kuliah, dan bisa draft RPS-nya. Kemudian validasi eksternal melalui FGD. Jadi kita tanyakan kepada para kepentingan eksternal tadi berkaitan dengan RPS, berkaitan dengan mata kuliah. Nanti apa masukannya? Apakah mata kuliah ini masih perlu dikembangkan atau mata kuliah ini harus dibuang saja? Itu akan kita dapatkan masukannya. Jadi di FGD kan. Kemudian revisi kurikulum dan permintaan pengesahan final. Jadi kita datangkan wakil rektor 1, dekan, ketua prodi sendiri, dosen-dosen sendiri untuk mengesahkan kurikulum dan permintaan pengesahan final. Karena itu kemarin kita minta ya semua prodi membuat pemutakhiran kurikulum
Dan itu tidak untuk SPMI, tapi kita serahkan ke Bu Warek 1. Dan karena masih banyak yang salah, oleh karena itu Bu Warek 1 membuat keputusan ya manajemen risiko dengan rapat. Nah, langsung ditanya satu persatu kurikulumnya. Nah, kemudian mendatangi satu persatu apa untuk perubahan dari kode di dalam mata kuliah seperti itu. Kemudian setelah disahkan, maka diimplementasikan sosialisasi kurikulum baru kepada siapa? Kepada para dosen, kepada para tendik, karena tendik akan mengisi nilai, akan mensinkronisasi nilai, akan membuat programnya berubah. Nah, setelah itu monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil CPL itu ada di setiap prodi hasil evaluasi ketercapaian CPL. Kalau pada dosen itu ketercapaian CPL mata kuliah. Nah, baru selesai di sini. Nah, itu adalah untuk SOP, review, dan penyusunan kurikulum UBE. Nah, dari sini tadi ada beberapa ya dari SOP tadi ya kan ada beberapa metrik yang harus dibuat yaitu yang pertama adalah metrik. Yang pertama harus disusun adalah profil program studi. Kemudian juga menyusun CPL program studi berapa sih jumlahnya gitu ya. Kalau menurut Prof. Mais 6 minimal sampai berapa maksimal 15. Nah, kalau 6 tadi di antaranya ada CPL asosiasi. Ada CPL asosiasi. Di antaranya ada CPL asosiasi. Misalnya di Magister Agribisnis. CPL-nya ada 6. CPL Prodi ada 6. Yang 2 CPL asosiasi. 4 ditambah asosiasi 2. Jadi totalnya ada 6. 2 asosiasi, yang 4 lagi adalah CPL Prodi sendiri. Di sini profilnya bahkan hanya ada 2. Gitu ya. Baru dari sini kita membuat metrik hubungan CPL dengan mata kuliah. Kemudian berikutnya metrik hubungan antara CPL dan CPMK suatu mata kuliah. Jadi kalau di sini adalah mata kuliah semua, mata kuliah yang ada di prodi. Nah, kalau di sini adalah satu mata kuliah. Ini ya CPL dan CPMK suatu mata kuliah. Kemudian yang kelima, metrik hubungan CPMK dan sub CPMK. Suatu mata kuliah. Kemudian metrik ketercapaian CPL. Mata kuliah. Yang ketujuh, metrik ketercapaian CPL program studi. Yang kedelapan, metrik hubungan mata kuliah dan SDGs.
Itu dulu, barangkali ada yang tanyakan dulu, Bapak Ibu. Ada yang tanyakan dulu. Jadi saya ulang, SOP ini harus ada di Saprodi dan dibuat sesuai dengan apa yang ada ya. Hanya tinggal dikasih cover, kemudian dijalankan, itu yang penting. Jalankan. Jadi yang pertama sekali adalah saat ini membuat pemutakhiran kurikulum berbasis OBE. Ada yang mau tanyakan? Pak Luki, Bu Kartika? Bu, boleh bertanya, Bu? Ya, boleh, silakan. Saya mau tanya yang terkait SDGs ini, apakah harus Ya. mengikuti SDGs yang sudah ditetapkan universitas atau boleh bebas, Bu? Hmm. Jadi kemarin kan sudah ditetapkan dulu ya Bu ya, yang universitas Ya. dulu ya. Kemarin adalah kan Mm, SDG itu indikatornya ada 17. Nah, ya. kebetulan yang wajib 1, 4, 17. Kemudian tambahan pilihan dari kita adalah 2 dan 13 gitu ya Bu ya. Nah, Ya. apakah Ya. harus ini semua tadi? Boleh lebih, boleh lebih, Hmm. tetapi tidak boleh kurang gitu. Karena kalau ini hanya Hmm. patokan saja. Patokan 1417 itu dari Kemendikti-Saintek, 213 adalah dari universitas. Nah, di tingkat prodi tentunya akan beda gitu ya. Kayak saya misalnya mata kuliah saya kebetulan pemberdayaan dan penyuluhan itu ada nomor 3. Jadi Ya. saya untuk EDG-nya mata kuliah saya adalah 1, 2, 3, 4, 13, 17. Nah, nanti tinggal dikait-kaitkan saja. Begitu, Bu Levana, Hmm. gimana? Oh, jadi yang universitas itu harus wajib masuk semua ya, Bu? Iya, karena ini yang ketentuan universitasnya yang Oh, ya. nantinya ini diminta IKU-nya sejauh mana universitas sudah melaksanakan IKU yang berkaitan dengan EDGS ini gitu. Nah, Iya. untuk yang unggulan tiap prodi bahkan tiap mata kuliah akan berbeda. Contohnya Iya. kemarin kita ketika buat metrik untuk program Magister Agribisnis, di total-total itu ada 10 lebih akhirnya. Dari mata kuliah ini tambah ini, dan mata kuliah ini tambah ini, seperti itu. Begitu boleh Fana. Iya, iya Bu, karena sebenarnya kalau saya sih kepikirannya kalau masukin semua agak bingung ya, terutama kan kalau di teknik itu ada mata kuliah basic science kayak kalkulus, Hmm. kemudian fisika. Nah, mungkin mengaitkannya kalau apa ya, pendidikan berkualitas mungkin bisa masuk, tapi untuk ke yang lain agak kurang nyambung gitu Bu Iya, jadinya. betul. Ini juga begitu Mm. kalau yang wajib tadi yang 1417 ini mau nggak mau harus Mm-mm. kita arahnya ke sana, gitu Bu. Jadi Oke. di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian 17 ini semuanya harus ada kan mitra kerja ini ya. Mm-mm. Nah, Iya, terus tadi kemarin waktu hasil rapat kan tambahannya 213 gitu. Yaitu iya. apa tuh namanya? Kalau saya sendiri 1, 2, 3, 4, nah 13, 17 mata kuliah Mm. kebetulan ada penyuluhan pemberdayaan. Begitu boleh sana. Oh iya, Jadi terima kasih Bu. untuk wajibnya harus kita ikuti, gitu ya. Kemudian Iya. 213, nah nanti sisanya silakan yang sesuai dengan prodi bahkan yang sesuai dengan mata kuliah, gitu. Oh iya, siap. Ya. Barangkali ada yang Baik, tanya Bu. lagi lainnya? Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Yang lain saya anggap sudah jelas Mungkin semua. Bu, Silakan Pak Luki. iya. Jadi kalau saya perhatikan tadi berarti tetap induknya dari universitas gitu ya Bu ya. Betul. Selanjutnya mungkin nanti apa sih yang menjadi unggulan-unggulan di prodi ah, Ya, kita kita naikkan. Hanya mungkin ah, kita juga nanti dari prodi eh, izin dulu mungkin saya perwakilan dari prodi sebetulnya ada Kaprodi si Pak Edward. hebat. Ya, Jadi mungkin kami juga nanti pada saat penyusunannya kan itu masukan-masukan dari utamanya para dosen tetap ya Bu ya ya betul. namanya. Nah itu mungkin yang apa
minta apa dukungannya mungkin ya Bu ya Kak. Ya, Saya selaku UKM di Prodi Sipil. ya, itu yang 17 untuk mencapai IKU yang apa indikator SDG nomor 17-nya Pak. Ya, Betul Bu. ya, Baik Bu, mungkin nanti kami dari Prodi, UKM Prodi khususnya sipil gitu ya. Mungkin nanti ya, kami juga akan berkoordinasi dengan prodi-prodi yang lain, terutama di teknik. Nah, itu bagaimana supaya ya artinya kan jangan sampai ada ya, kesamaan ya Bu ya, ya, yang betul. apa bisa dibilang nanti salah satu menjadi temuan begitu ya Bu ya. Ya, betul. Jadi Koordinasi memang, tetap jalan. heeh, memang ya mau nggak mau kita harus mengikuti yang ada gitu Pak. Ya baik Bu. Sementara itu dulu mungkin Yang Bu. yang sudah pasti 14 17 bulan. Ya, ya, silakan nanti apa ditanyakan yang lainnya itu Baik. untuk Terima kasih Bu. sementara. Sementara itu dulu mungkin. Ya, boleh Pak. Makasih Pak. Sama-sama Bu. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak saya lanjut ya. Jadi saya anggap semuanya sudah paham dari yang atas. Nah, sekarang saya lanjut ke yang pertama adalah membuat metrik hubungan CPL dengan mata kuliah. Ya, jadi kalau ini sudah ditentukan di masing-masing prodi, di mana misalnya CPL-nya itu ada berapa, CPL asosiasinya ada berapa. Minimal satu CPL asosiasi harus diambil. Nah, kenapa? Supaya nanti ketika akreditasi ini mana CPL asosiasinya? Ada. Artinya kita ikut benchmark, ikut studi banding, ikut bicara di dalam asosiasi. Jadi 6 saja sudah cukup. Nah, bahkan kalau menurut Profesor Pak Mais kemarin 6 sampai 15 kita ambil yang paling sedikit aja 6. Tapi mau 8 boleh, mau 10 juga boleh silakan. Yang penting tidak membebani seperti itu. Nah, jadi yang kita jadikan contoh sekarang adalah bahwa CPL-nya ada 6. Misalnya di sini ada prodi agribisnis CPL-nya ada 6. Mata kuliahnya kebetulan ada 12 gitu ya. Nah, kita membuat contoh matrik hubungan CPL dengan mata kuliah. Metrik hubungan CPL dan matkul. Kebetulan ada 6 CPL-nya, kemudian mata kuliahnya ada 12. Kita bikin tabel, berarti kolomnya ada 7, kemudian barisnya ada 13. Di sini adalah di garis CPL, di sini adalah matkul. Nanti di pojok-pojok di garis saja ya, Bapak Ibu ya. Mana ini? Ah, ini pen. Mau. Ya ada map. Nah, di sini adalah CPL 1. Kemudian di sini CPL 2, di sini CPL 3,
CPL 4, kemudian CPL 5, CPL 6. Nah, yang ke bawahnya matkul 1. Malah hilang. Kemudian matkul 2, matkul 3, nama matkulnya gitu ya Bapak Ibu. Matkul 4, matkul 5, matkul 6, dan seterusnya sampai di bawah adalah matkul 12. Di sini matkul 11. Perlu diketahui Bapak Ibu, kalau untuk S2 itu yang matkul berkaitan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu boleh tidak gitu ya. Jadi boleh tidak harus ditulis gitu ya di dalam CPL, karena apa? Dianggapnya kalau sudah S2 itu sudah tidak perlu lagi itu. Tapi kalau S1 masih harus ada gitu ya, yang berkaitan dengan sikap Tuhan Tuhan kepada yang bertakwa kepada Tuhan yang nah. Misalnya matkul 1 ini tidak semua CPL. Jadi dia hanya CPL 1, kemudian CPL 3, CPL 5, sama CPL 6 saja boleh. Tergantung mau tanya. Nah, Bapak Ibu bisa nanyakan kalau pusing, mata kuliah saya itu masuk ke CPL berapa sih? Nah, tanya aja kepada Mbah Google, tanya kepada ChatGPT boleh. Jadi tanya aja kepada ChatGPT. CPL Prodi ada 6 yaitu bla 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 bla. Mata kuliah saya judulnya adalah ini, isinya ini. Maka masuk ke CPL berapa? Pasti dijawab sama ChatGPT. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan bingung saya maksudnya berapa. Ah, sekarang dunianya udah teknologi gitu ya. Saya mah nggak perlu praktek kalau itu ya, karena saya yakin Bapak Ibu lebih muda-muda, lebih pintar lagi daripada saya, gitu ya. Saya akan memberi contoh saja. Kemudian di matkul 2, ini misalnya CPL 1 masuk, CPL 2 masuk, misalnya gitu ya. Di CPL 4 ada, nah satu lagi CPL 6, misalnya begitu. Nah, jadi tidak setiap mata kuliah ke-6 CPL tadi ada. Nah, mungkin jadi berbeda-beda. Tergantung apa tadi? Kesesuaian mata kuliah dengan capaian pembelajaran. Mana yang sesuai, capaian pembelajaran yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu Bapak Ibu itu yang mana? Tadi ya caranya tanya ke ChatGPT, tanya ke Perplexity, tinggal ditulis CPL prodinya, kemudian mata kuliah Bapak Ibu deskripsinya apa, ya sudah akan keluar. Oh, berarti ada pada CPL berapa berapa berapa. Nah, ini matrik hubungan antara CPL dengan mata kuliah. Barangkali ada yang mau tanya dulu, Ketua Prodi. Ada yang mau tanyakan? CPL dengan mata kuliah. Jadi tidak semua CPL yang 6 tadi dipakai semua mata kuliah, tidak. Jadi boleh yang sesuai saja. Tanyakan kepada siapa? Kepada ChatGPT, kepada Perplexity, kepada Gemini, DeepSeek, semuanya bisa ditanya. CPL prodinya ditulis dulu, promnya, kemudian deskripsi mata kuliahnya Bapak Ibu apa? Nah, otomatis nanti akan keluar. Oh, ternyata saya ada di CPL 135. Nah, seperti itu. Ada yang tanya? Sudah cukup ya? Berarti nanti menyusun pemutakhiran kurikulum sudah bisa. Kemudian yang kedua yaitu metrik hubungan CPE dengan CPMK suatu mata kuliah.
metrik hubungan CPL dan CPMK suatu mata kuliah. Nah, tadi misalnya CPL-nya ada 4 ya, 1, 2, 5, 6 gitu ya. Kita buat dulu CPL yang diikuti ada 6, ada 4, berarti tambah kolomnya 1. Nah, kebetulan kalau CPMK misalnya saja ada 10, jadi 5 sebelum UTS, 5 setelah UTS. Berarti di sini ada 11. CPL matkul kemudian CPMK matkul. Nanti di sini digaris ya. Saya kok nggak bisa garis sih. Nah, terus di sini adalah CPL dari mata kuliah tadi. Tidak 1 sampai 6. Kebetulan hanya CPL 1, kemudian CPL 2, CPL 5, dan CPL 6. Nah, begitu. Kemudian tadi saya bilang CPL mata kuliahnya ada 10. 5 sebelum UTS, 5 setelah UTS gitu ya. Jadi CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, CPMK 5. Nah, ini sudah UTS gitu ya. Nah, setelah itu CPMK 6 setelah UTS. CPMK 7, CPMK 8, CPMK 9, dan CPMK 10. Sama ini juga. Kalau Bapak Ibu bingung, ditanya aja ChatGPT. Ya mungkin kalau awalnya Bapak Ibu ngajarnya tidak sesuai dengan CPMK ini, dengan perbaikan menurut ChatGPT, Bapak Ibu bisa merevisi mata kuliah, mungkin menambah yang baru, mengurangi yang lama, memperbaiki metode, memperbaiki materi, teori-teori, mungkin seperti itu. Nah, jadi kesempatan gitu kita membuat lagi PPT gitu. Jadi jangan nyaman dengan yang sudah ada. Padahal ternyata menurut ChatGPT kurang pas gitu. Karena apa? Atau nanti akan dilihat bareng-bareng juga gitu ya. Nah, di CPMK 1 itu saya misalnya saja ini baru yang CPL 1 saja. Karena baru pengantar gitu ya. Baru pengantar. Nah, jadi yang CPL 1 itu hanya karena pengantar saja. Di sini CPL-nya hanya 1 saja. Yang CPMK 2-nya juga masih masih berkaitan dengan konsep-konsep, kemudian penjelasan-penjelasan seperti itu. Nah, di CPMK 3 saya sudah masuk ke CPL 2. Kemudian juga sama di CPMK 4 saya juga masuk di CPL 2. Kemudian ya, di CPMK 5 saya sudah masuk CPL 5 gitu ya. Kemudian setelah UTS CPMK 6 juga di CPL 5 misalnya. Kebetulan di CPMK 7 juga masih di CPL 5 misalnya. Nah, kemudian di CPMK 8 ini CPL-nya sudah masuk yang ke-6. CPMK 9 juga yang ke-6, CPL 6. CPMK 10 juga CPL 6. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi
capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, misalnya mata kuliahnya adalah penyuluhan, yaitu konsep penyuluhan, paradigma penyuluhan, latar belakang penyuluhan, tujuan penyuluhan. Jadi masih pada CPL 1 gitu ya. Di CPM kedua masih jenis-jenis penyuluhan dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini terlihat hubungan CPL dengan CPMK suatu mata kuliah. Kalau yang tadi adalah hubungan CPL dengan mata kuliah. Jadi kalau mata kuliah ada 50 ya sampai 50. Nah, nanti masuknya di mana saja. Seperti itu. Jadi prodi juga harus mengoreksi apakah yang dibuat oleh dosennya udah betul atau belum. Tugasnya ya memperbaiki gitu ya. Memperbaiki baik itu CPL maupun CPMK dari yang dibuat oleh dosen yang mungkin belum tentu benar gitu ya, kita perbaiki, kita revisi sehingga nantinya bisa menjadi lebih baik. Ada yang tanya dulu sampai di sini? Hubungan CPL dan CPMK suatu mata kuliah. Saya ulang, di sini saya membuat contohnya sampai 10 karena CPMK 1 sampai 5 sebelum UTS dan setelah UTS adalah CPMK 6 sampai 10. Barangkali ada yang mau tanya supaya nanti tidak salah lagi ketika membuat pemutakhiran kurikulum. Tadi kan kita SOP, ini baru SOP 1 ya, Bapak Ibu, yaitu pemutakhiran dan pengembangan kurikulum. Banyak sekali yang disampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua memahami sehingga tidak lagi nanti ada kesalahan dalam penyusunan. Ada yang bertanyakan, Bapak Ibu? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya lanjut. Nah, setelah menyusun hubungan antara CP dan CPM suatu mata kuliah, baru yang berikutnya adalah metrik hubungan CPMK dengan sub CPMK suatu mata kuliah. Nah, kalau saya memberi contoh yang gampang saja, yaitu hubungan metrik hubungan CPMK dan sub CPMK mata kuliah, suatu mata kuliah. Yang tadi di atas sudah kita jadikan pegangan, ya, CPA-nya ada 4, CPMK-nya ada 10. Nah, di dalam sub CPMK ini, saya untuk mempermudah mengikuti minggu saja. Jadi 7 sebelum UTS, 7 setelah UTS, itu paling gampang. Nah, kemudian tadi CPMK-nya ada 10 gitu ya. Jadi ada 10 CPMK, ada 14 sub CPMK gitu ya. Nah, kita buat kolomnya dulu, berarti kolomnya ada 11. Kemudian barisnya berarti ada 17. Karena ditambah dengan UTS dan UAS gitu ya. Kecilin dulu. Sama di sini yang ke samping adalah CPMK. Ya. Kemudian yang ke bawahnya adalah sub CPMK. Jadi nanti ini di tengah garisnya ya, dibuat garis. Nah, ini CPMK 1. CPMK 1. Ya. Di sini 2. CPMK 2. Tadi sampai CPMK 3.
Kemudian di sini CPMK 4, di sini CPMK 5, CPMK 6, CPMK 7, CPMK 8, CPMK 9, terakhir adalah CPMK 10. Yang ke bawah adalah sub CPMK-nya. Sub CPMK 1. Ini agak dikecilin ya biar ganti garis. Nah, sub CPMK 2, sub CPMK 3, saya paling gampang ngikutin minggu aja. Jadi ada 14 sub CPMK, sub CPMK 4, lima, sudah. Nah, sub CPMK 6, sub CPMK 7. Nah, di sini UTS. Kita beri batas saja. UTS. Nah, tadi saya katakan CPMK-nya sampai 5 itu UTS, gitu ya. Nah, jadi bagaimana sub CPMK itu misalnya ini ya. Jadi sub CPMK 1 itu ada di CPMK 1. Kenapa jadi gitu ya? CPMK 2-nya sub CPMK 2, yang 3 di masih sama. Nah, yang CPK 4 itu ternyata ada 2 pertemuan, yaitu di minggu keempat dan 5. Nah, kemudian yang CPMK 5 juga 2 pertemuan, membahas sub CPMK 6 dan sub CPMK 7. Nah, begitu Bapak Ibu, yang paling gampang ini, paling sederhana membuat metrik hubungan CPMK dan sub CPMK. Nah, nanti kemudian di sini sub CPMK 8. 8 sampai 15, nanti yang minggu ke-15-nya gitu ya. Sub CPMK 14 di minggu 15. Nah, minggu ke-16-nya adalah UTS gitu ya. Nah, di sini 8, 9 gitu ya. 10, 11, 12, 13, 14, kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian UAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minggu ke-8 UTS. Kemudian di sini 8 itu ada minggu ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 UAS. Jadi pas ya. Nah, misalnya saja di sini sub CPMK 8. Ini kan sudah ada nih tengah-tengahnya, yaitu sampai UTS di sini. Nah, di sini misalnya mulai di CPMK 6. Itu sub CPMK 8 ada di CPMK 6. Kemudian yang 9 sub CPMK 9 juga masih 6 gitu ya. Sub CPMK 10 ada di CPMK 7. Kemudian tinggal melihat
materinya apa yang dibahas. Oh, ini masih masuk di CPL 8, misalnya masih masuk di sini. Kalau bingung sama, tanyalah kepada Mbah Google. Karena apa? Dia ChatGPT apa bentuk, yang penting promnya kita masukin, ya nanti dia akan menjawab gitu. Nah, gitu Bapak Ibu, paling gampang membuat hubungan antara CPMK dan sub CPMK. Barangkali ada yang mau tanya dulu? Jadi sudah ya, CPA dengan mata kuliah program studi, CPA dengan mata kuliah, suatu mata kuliah, CPA dengan CPMK, CPMK dengan sub CPMK, sudah semua. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Saya lanjut sampai evaluasi CPL, biar Bapak Ibu tahu. Saya share lagi. Jadi nantinya tidak lagi pertanyaan nggak bisa bikin CPL metrik hubungan CPL dengan CPMK, nggak bisa membuat CPMK dengan sub yang nggak ada lagi. Ini contoh-contohnya sudah ada dan saya juga langsung jadi Bapak Ibu bisa ngikutin. Kemudian metrik tadi sudah CPM sub CPMK, sekarang metrik ketercapaian CPL. Bagaimana membuat metrik ketercapaian CPL? Ada di mata kuliah dulu. Jadi CPL sama CPL mata kuliah. Jadi ada di tiap dosen. Eh, sih. Setiap dosen harus membuat ini. Karena itu ditanyakan oleh asesor. Metrik ketercapaian CPL. Suatu mata kuliah. Nah, suatu mata kuliah. Nah, kalau saya paling gampang bagaimana? Ngopi. Tadi kan ada. Nah, nilai ini ya, CPMK sampai 10 ini kita copy, kemudian nilainya bagaimana gitu ya. Ini kita copy. Paling gampang ini. Copy. Hmm, salah. Nah, ketercapaian CPL. Jadi kita buat garis. Garis, garis. Eh, Kita buat yaitu nilai standar, kemudian nilai hasilnya, dan NK, nilai ketercapaian. Saya beri contoh dulu ya, Bapak Ibu sebentar. Dari OPE.
Ini contoh evaluasi CPL. Ini bawah. Ini tadi ya, hubungan mata kuliah dengan CPL, hubungan dari CPMK dengan CPL. Ya paling gampang ada batas di UTS, ya itu paling gampang. Ya. Nah, jadi ini contoh evaluasi ketercapaian CPL. Jadi tinggal dibuat aja ke samping CPL dari mata kuliah, ke bawah sub CPMK-nya, kemudian nilai ketercapaian dari setiap sub CPMK-nya berapa dimasukkan. Kemarin kita sudah ngobrol dengan Bu Arek di atas 70 itu sudah tercapai. Di atas 70 sudah tercapai. Jadi ini nilai dari ketercapaian nilai setiap sub CPMK. Jadi setiap sub CPMK itu nilainya berapa? Dari rata-rata satu kelas. Ini dilihat di atasnya ya. Dari mana angka 76 gitu ya. Dari nilai setiap CPMK. Nah, 76 kita masukin penilaian ketercapaian CPMK dulu. Nah, dimasukkan ke CPL-nya. Nah, ini dari mana 76,4? Dari sini. Kan CPMK 1 nilainya 76,4. Nah, jadi kalau sudah rubriknya benar, ya ke bawahnya akan benar. Kita nggak bingung lagi. Oh, ternyata mata kuliah ini CPL-nya sudah terlampaui. Nah, jadi ada nilai standar, nilai capaian, nilai ketercapaian. Nah, ternyata untuk mata kuliah ini, dia sudah melampaui. Jadi kemarin dengan Bu Warek bahwa kita 70 saja sudah cukup gitu ya. Ini saya copy, coba saya spin itu. Kita masukkan ke yang contoh tadi. Ini saya stop share. Kita buka yang contoh. Kita buka hmm, slide baru. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini yang dibuat oleh setiap Bapak Ibu mata kuliah yang diajar. Evaluasi ketercapaian CPL mata kuliah. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Pak Idang, barangkali ada yang mau tanya. Jadi itu yang dibuat oleh setiap Bapak Ibu ketercapaian CPL mata kuliah. Nah, nanti baru setelah itu ketercapaian CPL program studi. Dibuat oleh siapa? Oleh ketua program studi. Tercapaian CPL program studi dibuat oleh program studi. Caranya bagaimana? Nah, terakhir ya, CPL program studi ketercapaian CPL program
studi. Nah, yang dilihat dari mana? Dari hubungan CPL dengan mata kuliah. Nah, ini kita ambil kopi, kita pindah ke bawah. Nah, hanya di sini bedanya adalah sejauh mana ini nilai-nilai ketercapaiannya. Jadi di sini nilainya jadi berapa? Nilai apa namanya ketercapaian NK. NK di sini berapa mata kuliah ini gitu ya. NK-nya berapa gitu. Ini NK-nya berapa nanti ditambah dengan rata-rata. Kalau ini sudah ada di ketercapaian mata kuliah, ini tinggal apa, ditambahkan aja. Nah, kita tambah satu lagi kolom di sini. Split. Hmm. Di sini ada rata-rata. Nah, udah selesai. Nah, nanti rata-rata terakhir yang paling ujung di sini, nah itu adalah menunjukkan CPL-nya tercapai atau tidak. Kalau tidak berarti harus diperbaiki. Kalau sudah tercapai ya sudah dipertahankan atau dikembangkan. Nah, itu saja untuk hari ini. Barangkali saya ada yang tanyakan, saya kembalikan ke Pak Edang. Silakan Pak Edang. Ya baik, terima kasih Bu Ketua SPMI. Ya baik Bapak dan Ibu, ya sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Ibu Ketua SPMI dari mulai SOP sampai kepada materi ketercapaian tadi. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu atau didiskusikan. Yang dengan SDGs mungkin minggu depan ya, Bapak Ibu ya. Atau mau sekarang? Bu, punten kalau format untuk SOP-nya, Ada, nanti tinggal dikirim. Tapi itu ya, kalau yang saya jelaskan hanya flowchart-nya saja ya, Bu. ya, Jadi kalau kata-kata enggak, nanti kelamaan bisa setengah tahun baru selesai. Karena ada 60 SOP. informatika format penulisannya aja, Bu. Iya, format penulisannya silahkan mau, kan otomatis sudah diganti ya. Prodi A, otomatis Prodi A, terus begitu. Jadi, dan itu tidak akan saya utek-utek, udah ada format itu saja. Nanti sama Pak Edeng juga akan di-share secara bertahap ya Pak ya. Hari ini misalnya yang dibahas apa, itu di ini supaya tidak numpuk, nanti malah nggak dikerjain. Ya, siap, Bu. Tuh, barangkali ada yang mau tanya lagi. Untuk hubungan CPL dengan SDGs, mata kuliah dengan desain nanti minggu depan kan tuh sama, tidak hanya satu satu metrik, tapi 2 sampai 3 metrik. Sudah cukup? Sudah cukup ya, Pak Dang ya? Oh iya, baik Bu. Ya mungkin menjelaskan kembali Bu ya, bahwasanya untuk yang barusan itu lebih kepada SOP yang memang ada tingkat fakultas. Mungkin nanti akan di-share kepada Bapak dan Ibu. Nanti untuk yang selanjutnya masih tentang SOP dan lagi dan juga hubungan mata kuliah dengan SDGs yang akan dilaksanakan pada minggu yang akan datang. Baik Bapak dan Ibu, kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk on kamera sebagai tanda bukti nanti RTM atau kegiatan rapat dengan pimpinan pada kegiatan hari ini. Pak Ridwan, silakan dibantu untuk dokumentasi. Baik, eh, Bapak dan Ibu, saya hitung mundur.
3, 2, 1. Ya, sudah Pak Edang. Ya. Baik, Baik, terima kasih Pak. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengulangi kembali mungkin untuk kegiatan hari ini, informasinya bisa langsung kunjungi saja YouTube-nya SPMI Unwim. Nanti di situ akan ada semua kegiatan yang memang kita lakukan, hasil rekod dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh SPMI Unwim. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ketua SPMI, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi GKM dan UKM di lingkungan Universitas Wirya Mukti. Sampai ketemu minggu depan. Saya tutup dengan wabil topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.